Pengertian sumber daya insani, suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada proses analisis pekerjaan. Menurut Handoko, menjelaskan bahwa secara ringkas tahap-tahap atau langkahkan analisis pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan analisis pekerjaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penyempurnaan data. Selanjutnya itu ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan uraian pekerjaan dan komponen uraian pekerjaan. Tujuan uraian pekerjaan itu diantara lain, yang pertama seleksi, pelatihan, penilaian kerja, pengembangan karir, dan terakhir benefit. Yang kedua yaitu komponen uraian pekerjaan. Yang pertama identitas pekerjaan, tujuan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan, dan terakhir kondisi kerja. Selanjutnya ada kegunaan informasi analisis. Fatoni menjelaskan bahwa manfaat analisis pekerjaan itu mencakup yang pertama dapat menggolongkan pekerjaan, yang kedua untuk menentukan latihan apa yang diperlukan, yang ketiga untuk menentukan upah atau gaji, yang keempat menetapkan hubungan kerja sehingga mempermudah dalam menggariskan kebijaksanaan kenaikan pangkat, yang kelima pemindahan dan pemberian tugas, yang keenam mendapatkan fakta-fakta pekerjaan yang beresiko, yang tujuh penilaian pekerjaan, dan kedelapan penetapan alat-alat yang diperlukan, dan terakhir merencanakan penerimaan pegawai. Studi kasus PT Inovasi Digital. PT Inovasi Digital adalah sebuah perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi yang bergerak di pengembangan aplikasi mobil dan web. Perusahaan ini didirikan 3 tahun lalu dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat ini, PT Inovasi Digital memiliki 50 karyawan dengan tim inti yang terdiri dari developer, desainer, UI, tim pemasaran, dan tim dukungan pelanggan. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh PT Inovasi Digital. Jadi tantangan yang pertama itu ada beban kerja berlebihan. Yang kedua yaitu tingkat keluar masuk karyawan. Dan ketiga yaitu proyek baru yang akan datang. Jadi yang dimaksud dalam studi kasus di atas yaitu ada sebuah perusahaan yang mempunyai karyawan kebanyakan. Jadi karyawan itu tidak efektif. Jadi contoh dari kasus studi kasus itu adalah ada si bos yang mempunyai karyawan berlebihan. Jadi bos itu harus mengatur karyawan itu atau menempatkan karyawan itu di sesuai tempat yang belum ada. Jadi karyawan itu bakal bekerja dengan sangat baik. Jadi dari sumber daya insan ini tentang makalah saya analisis pekerjaan itu yaitu menganalisis pekerjaan dari PT tadi biar PT tadi berkembang sangat pesat dan tidak akan berdasarkan saja yaitu ruwet. Mungkin dari pemahaman saya mengenai studi kasus makalah saya mungkin itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan.